Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sosial media sebagai ruang ekspresi politik, sentimen, dan apeksi untuk perubahan sosial. Nah, kelompok 5 terdiri dari yang pertama itu ada Muhammad Raihan, yang kedua ada Kesilia Zahra, yang ketiga Zulfikar Rinanda, dan yang terakhir Nabila Lana Mufrihah. Nah, teman-teman kita masuk ke materinya yaitu politik dan demokrasi. Nah, kira-kira apa sih politik dan demokrasi ini gitu kan ya? Jadi demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani kuno gitu kan. Berasal dari dua kata yaitu demos dan kratos, di mana dalam bahasa Yunaninya itu dua kata tadi bermakna sebagai sistem pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat. Nah, sedangkan politik adalah proses yang dimana melibatkan keputusan, pengelolaan, pembuatan kebijakan, serta pembagian dan penggunaan kekuasaan dalam suatu masyarakat. Sehingga politik dan demokrasi ini tidak dapat dipisahkan, atau dapat dikatakan juga politik dan demokrasi ini saling terikat gitu. Ya, teman-teman, mengapa Indonesia itu menganut sistem pemerintahan demokrasi? Nah, jadi demokrasi ini dinilai sesuai dengan tuntutan-tuntutan kebutuhan non-material manusia. Nilai-nilai demokrasi dapat memanusiakan manusia sebab nilai-nilainya bertitik tolak dari nilai-nilai luhur. Nah, dapat dikatakan juga bahwa nilai demokrasi ini sangat relevan walaupun dalam keadaan era serba digital ini. Bahkan demokrasi ini sangat membutuhkan apa ya? Media sosial sebagai alat informasi atau alat komunikasi atau penghubung dari pemerintah dan juga kita sebagai masyarakat, atau mungkin kita sebagai masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat, aspirasi, atau mungkin kritikan terhadap pemerintahan walaupun dalam media online ini, yang dapat dikatakan bahwa media sosial ini sebagai tempat untuk berekspresi terhadap suatu isu-isu politik, pemerintahan, atau mungkin mencari gerakan-gerakan politik yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Nah, masuk ke peran adanya media sosial gitu kan, peran adanya media sosial terhadap demokrasi ini. Jadi, media sosial ini sangat memainkan peran ya teman-teman, peran penting sebagai tuntutan kebutuhan terhadap demokrasi. Yang pertama itu ada akses informasi. Nah, di sini akses informasi ini apa ya, media sosial ini memberikan akses cepat gitu kan, akses cepat dan mudah mendapatkan berita atau informasi terkait seputar politik atau kepemerintahan, yaitu dalam skala nasional ataupun mancanegara, sehingga kita tahu apa yang terjadi, eee, isu-isu politik atau isu-isu tentang kepemerintahan yang ada di Indonesia maupun mancanegara. Nah, yang kedua itu ada partisipasi publik. Nah, media sosial ini memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam diskusi politik. Ya mungkin banyak gitu kan, seperti diskusi-diskusi skala nasional yang seperti apa ya, Zoom meeting, lewat Zoom meeting, sehingga kita berpartisipasi secara online gitu kan, berpartisipasi secara online dan mungkin lewat media-media media sosial yang ada, atau mungkin kita bisa menyampaikan lewat-lewat seperti Instagram apa yang menjadi keluhan-keluhan kita, atau mengomentari isu-isu dan mengorganisir gerakan sosial atau politik yang ada di Indonesia ini. Nah, yang ketiga itu ada akuntabilitas pemerintahan, di mana media sosial ini memberikan kemampuan kepada warga negara apa ya, untuk mengatasi atau memantau dan mempertanyakan tindakan-tindakan pemerintah mereka, sehingga kita itu dapat menyuarakan atas ketidakpuasan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah, sehingga kita bisa apa ya, mengkritik atau memberikan saran atau memberikan pandangan lebih dalam media sosial ini, di media sosial ini. Seperti contoh mungkin ada apa ya, Instagram Kominfo yang apa ya, bermasalah di Kominfo, ya kita bisa apa ya,
mengomentari gitu kan di kolom komentarnya, "Oh ini gimana, apa yang terjadi di Kominfo?" Gitu kan. Atau mungkin kita memberikan saran atau memberikan kritikan terhadap Kominfo. Nah, yang keempat itu ada kebebasan berbicara. Nah, kebebasan berbicara ini, sangat memainkan peran penting banget gitu kan media sosial, sehingga membuka ruang bagi berbagai suara atau kita gitu kan yang, ingin apa ya, speak up gitu kan terhadap isu-isu politik atau isu-isu pemerintahan yang ada di Indonesia. Sehingga memungkinkan, seperti apa ya, seperti contoh mungkin konten-konten terkait aktivis-aktivis online gitu kan. Jadi kita tidak perlu turun ke jalanan untuk, berdemonstrasi, tapi kita juga bisa berpartisipasi, apa ya, eee, secara online. Seperti contoh mungkin yang dulu, sempat viral gitu kan, tolak, undang-undang cipta kerja, pakai hashtag gitu kan di media sosial itu. Dan kita bisa, apa ya, eee, meng-caption-kan apa ya, mengkritik gitu kan lewat caption-caption, ya seperti contoh mungkin di Instagram itu. Media sosial sebagai ruang berekspresi. Kebebasan dalam beraspirasi mulai terbuka seiring runtuhnya pengaruh kekuasaan Presiden Soeharto dan rezim Orde Barunya. Pada tahun 1998, Orde Baru tumbang dan digantikan dengan semangat baru, yaitu reformasi. Pada masa ini, kebebasan dan hak untuk menyampaikan aspirasi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Kebebasan itu melahirkan sebuah budaya baru dalam berdemokrasi dan melahirkan kultur baru dalam mengemukakan pendapat di Indonesia, berkembang sejak era reformasi. Selanjutnya ada hal baru yang ditemukan oleh generasi milenial. Jadi sebuah generasi zaman sekarang ini atau disebut dengan generasi milenial lebih memanfaatkan dengan baik teknologi-teknologi terbaru ini. Jadi milenial zaman sekarang ini lebih menggantungkan diri lah terhadap teknologi zaman sekarang dibandingkan dengan zaman-zaman terdahulu. Seperti contohnya kita saat mau berbagi informasi nih, zaman dulu kita kan susah untuk membagikan informasi. Kalau zaman sekarang lebih mudah karena dengan adanya teknologi kita lebih bisa memanfaatkan untuk berbagi informasi secara tepat dan tepat lah. Seperti kita di WhatsApp ataupun lewat Twitter. Selanjutnya adalah pembelajaran online. Jadi zaman sekarang dengan adanya pembelajaran online ini kita sebagai mahasiswa atau murid lebih mudah karena dengan adanya seperti contoh aplikasi Ruang Guru dan lain-lain itu dimudahkan dengan adanya pembelajaran online. Jadi kita tidak usah pergi ke tempat les atau bimbel tersebut. Yang selanjutnya adalah kampanye sosial. Jadi dengan adanya teknologi terbaru ini kita mudah untuk mengkampanyekan kegiatan-kegiatan positif seperti itu. Penerapan dalam menuangkan ekspresi. Media sosial mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan gerakan Black Lives Matter. Gerakan ini mendapatkan banyak dukungan dan bantuan untuk melawan diskriminasi rasial yang dialami oleh orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Dua membentuk sebuah website yang bernama Gerakan Black Lives Matter yang berguna untuk mendokumentasikan dan memberi informasi terhadap perkembangan gerakan Black Lives Matter ini. Yang terakhir, gerakan Black Lives Matter ini terbentuk dari sebuah tagar hashtag Black Lives Matter yang beredar luas di media sosial. Tagar tersebut mendapatkan respon dari berbagai pengguna media sosial sehingga dikenal secara global. Tagar Black Lives Matter meningkat secara signifikan penggunaannya di setiap tahun dan diikuti dengan isu-isu yang sedang terjadi. Selanjutnya contoh bagaimana generasi milenial atau generasi sekarang menuangkan ekspresi mereka dalam dunia-dunia digital seperti sekarang atau memanfaatkan teknologi lah. Yang pertama adalah seni digital, yang kedua podcast, yang ketiga blog atau tulisan online, yang keempat video di media sosial, yang kelima adalah fotografi, yang keenam animasi, yang terakhir adalah musik. Jadi itu adalah sebuah wadah mereka untuk menuangkan ekspresi kreativitas mereka dalam akhir-akhir inilah atau yang sering dilakukan generasi milenial untuk menuangkan ekspresi mereka.